Pemberitahuan ya bahwa kegiatan kirap mahkota binokasi rutenya dirubah. Kota Binokasi baris gemu gumebiar nyaangan alam pajajaran. Kenapa ibu teh kunaon? Udah kasih 10 juta aja. Alhamdulillah. Kamu diapain nih kakinya, Ren? Saya dipatahin, Pak. Ini Pak kakinya, Pak. Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Aku kenapa, Ren? Suruh mengakui membunuh. Yang matain siapa, Ren? Kepolisian, Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Utomo DU. Kemarin ada kritik untuk kirap mahkota Binokasi ya. KDM katanya mau main raja-rajaan gitu ya. Menurut anggota DPRD Maulana Yusuf ya, dari kader PKB guys ya. Dan sekarang ini waduh, ternyata setelah tahu acaranya begitu meriah ya, mungkin si Maulana Yusuf kejang-kejang ya. Dan tentu saja dirujak netizen guys ya. Nah, gimana nanti kita lihat ya. Dan yang menarik, hari ini KDM mengundang keluarga dari korban ini ya, kasus yang lagi ramai di Indramayu ya, yang kata netizen nih kasus Vina Cirebon jilid 2 ya. Dan kemarin ramai itu di medsos ya, bahwa terdakwa yang didampingi oleh pengacara Tony, lagi-lagi mengingatkan kita pada kasus Vina Cirebon ya, yang dampingi pengacara Tony, itu terdakwa mengaku kakinya dipatahkan oleh aparat ya guys. Ini ramai banget ya di media. Dan hari ini pengacara Tony memberikan penjelasan lagi ya, lebih detail ya, supaya publik tahu ya. Jadi dari sisi KDM tadi ada ngundang pihak keluarga, terus ada lagi dari pihak pengacara Tony ya. Terus intinya mengklarifikasi hal-hal yang masih menjadi tanda tanya gitu ya di publik guys ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Ini kirap mahkota Binokasi Ciamis ya, sore ini ya, sore tadi. Numpur di kulon Nyak Sri Paduga Maharaj. Iya, itu cuma sekilas saja. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita mau update soal KDM dulu ya. Ini dengan Bapak Nandang. Bapak Nandang. Bapak Nandang ini menangis di hadapan saya karena kios tempat jualan rokok, bensin, ya, gas LPG 3 kg dibakar oleh para Ya, di perusuh Bandung ya waktu itu. saat mereka melakukan upaya kerusuhan di kota Bandung saat May Day. Nah, sekarang Mbak Nandang sudah tenang. Bapak jangan ngelamun aja, ke sana lihatnya Pak. Ya kan? Hutang pembuatan kios dan modal kiosnya sudah lunas. Alhamdulillah ya. Bapak nggak punya beban. Dan mulai hari Senin Pak Nandang kerja. Jadi apa? Tenaga kebersihan di tempat Bapak jualan. Oke, salam buat istrinya. Istrinya kan di Majalengka. Namanya istri siapa? Bu Epon. Nggak sok ngomong Kak Bu Epon. Bu, ya alhamdulillah dapat bantuan dari Pak Dedi buat ngegantiin sekalian dapat pekerjaan. Biar untuk itu anak-anak ini bisa bisa makan, bisa ini, bisa sekolah. Pokoknya baru dah sekolah deui, dahar cukup, gawe geus aya gajihna. Ya Pak, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, dan tetap pelaku kerusuhan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan selanjutnya apabila mereka di bawah umur, pasti ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dan saya sebagai gubernur siap membina anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang tidak lagi berbuat onar di kota Bandung. Iya, kabarnya ya memang anak-anak di bawah umur ya. Ini miris ya, karena
nggak mungkin ya kalau anak-anak ini nggak ada yang menggerakkan gitu ya. Tapi sayangnya polisi sampai hari ini belum bisa mengungkap siapa ini yang menggerakkan anak-anak ini ya gitu ya. Oke, lanjut ya. Pun lo bariki ka masyarakatnya bagi Rupina diambil lagu Sakali deui, salagu deui. Aki naon ieu teh? Jalan geus alus hayo diendek-endek aing mah. Bapak Anwar Pak Bapak Anwar umur sabaraha? 50 50 dagang bonteng. Hayo geus salagu, sok salagu. Ya. Der ah. Ieu teh kabupaten mana? Kabupaten Sumedang. Sumedang keneh. Heuh sok lagu. Punten Pak Abdi yang ngeritik Bapak Ah. gitu. Pak Dedi Mulyadi ayeuna geus jadi bukti gubernur pasti ka masyarakat ge ngarti kade tong lali nyumpona namana Gusti sing hati-hati si aya nu iri dengki Pak Dedi Mulyadi hasil tekumaki jarang di kantor sok ngongkrok ka lapangan Pak Dedi Mulyadi gubernur urang nu anyar boga nu anyar ekonomi nasing lancar harga tong mah ku masyarakat kaontal Pak Dedi Mulyadi muga-muga sing lobariki Amin. mun lobariki ka masyarakat ngabagi Ini luar biasa ya, Mas Deu sebagai pecinta musik juga. Ini Bapak ini kalau gini istilahnya kalau Mas Deu bermain musik itu namanya ngejam ya. Ngejam itu bermain secara spontan ya. Beliau itu nyanyi juga secara spontan tuh, lirik-liriknya itu langsung dipadukan saat itu juga ya. Nah itu nggak gampang ya. Butuh kecerdasan khusus ya gitu ya. Jadi kayaknya gampang tapi nggak gampang loh. Begitu ada orangnya, ada Dedi Mulyadi, langsung dinyanyikan lagu untuknya, langsung dirangkai-rangkai nadanya langsung ya bikin sendiri. Intinya ini lagu ngejam ya, lagu spontan ya, luar biasa ya Pak Anwar ya. Lanjut Ya, nah, ini info saya tentang lagi di kirap warung siapa ini mahkota teh? Binokasi ya. Warung Ciro. Warung Mang Erik. Hadiah atuh cenah. Ini di sini masih ada bala-bala sabaraha? 1000-an. Ngeunah di bala-bala na kade, Ce. Aduh, masih kene aya bala-bala 1000-an di sini. Mana bala-balana coba bawa. CF. Garemulong kona rombongan teh atuh. Pemberitahuan ya bahwa kegiatan Napak Tilas Pajajaran kirab mahkota Binokasi hari Senin tanggal 4 Mei 2026 jam 19.30 dilaksanakan di Kabupaten Tasik. Besok di Tasik Rutenya ya. dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, dirubah jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Cisinga Tasik, Galunggung Cisinga menuju Pendopo. Ya, Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah ke menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut. Nah, hari Rabunya di Kabupaten Cianjur. Hari Kemisnya libur dulu, hari Jumat malam Sabtu tanggal 7. Ya, tanggal 7 Mei 2026 di Kota Bogor dari Kebun Raya menuju Batu Tulis. Untuk diketahui dan kita kembali nyendai bala-bala nu 1000-anana. Bala-bala. Ya. Oke, ini informasi penting ya buat kalian yang mau mengikuti kirapnya. Besok itu di Tasik. Hari ini kan di Ciamis ya, tadi yang tadi sore. Ini tadi udah kita spill ya di awal video. Itu hari ini di Ciamis sampai malam ini ya.
besok di Tasik tapi ada perubahan rute disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi ya. Yuk kita lihat ya sekalian, kita spill ya. Gimana sih kirapnya itu ya buat kalian yang di luar Jabar kayak Mas Dew. Gerak lumampa mahkota binokasi niti wanci numustari ninggang mangsa nu utama mapag pajajaran anyar ayeuna ditepangkeun dinu lalampahan nilang kala tatar Sunda napak tilas pajajaran kirap binokasi. Iya. Ayeuna kabiruyungan mahkota binokasi baris gemu gumebiar nyaangan alam pajajaran nyaangan alam Nusantara nyaangan alam marcapada mugia di hari kiwari jeung poe isu abiruyungan sareundeuh saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwih kadarat jadi saloga. Iya, ini yang tadi malam di Sumedang ya. Jadi di masing-masing kabupaten nih gilir ya kayaknya ya. Terakhir di Bogor tadi udah disampaikan sama KDM ya. Mudah-mudahan Sunda lain ukur igel-igelan, Sunda lain ukur babacaan, Sunda lain ukur jam-jawokan, tapi Sunda sistem nilai pangwangunan anu ditiru ku nilai-nilai ilahiyah. Mudah-mudahan Jawa Barat kapayun mendak lalampahan anyar pulih kajatina mulang ka asalna balik ka lemur anu matuh daya anu maneuh karang Banjar Pabidan. Luar biasa ya, sangat menghargai seni dan budaya. Sekarang ini di Jawa Barat menjadi sorotan ya. Ya. Iya, lanjut ya. KDM disebut main raja-rajaan ku Mamang Ucup. Yang kemarin ya. Anggota dewan. Termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi udah pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan. Ada menurut saya mah tenanaon Bapak KDM rek disebut main raja-rajaan ke, rek disebut raja beneran ke. Yang penting mah katingal damalna. Ya, betul. Ketimbang AA Maulana Yusuf, Mamang Ucup gitunya main DPR-DPRan. Pada malana cuman nyinyir. Okoh we disebutna anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sebagai rakyat ieu mah henteu ngarasa terwakili ku Mamang Ucup teh. Enggak terwakili ya katanya. Kan lucu aja hari judulnya. Ini saya jujur aja ya teman-teman, dari dulu saya selalu beranggapan kalau DPRD di Jawa Barat itu adalah lembaga yang paling gak berguna untuk saya seorang rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Kalian sependapat gak teman-teman? Apalagi ini coba ngapain dia mempermasalahkan masalah acaranya orang-orang Sunda yang ada di Sumedang yang diinisiasi oleh Bapak Deddy Mulyadi. Saya rasa ini acara yang bagus. Orang-orang Sunda melestarikan budayanya, orang-orang Sunda melestarikan apa yang harus dilestarikan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Apakah orang ini gak suka budaya Sunda? Apakah anggota DPRD ini gak suka budaya Sunda? Ya kalau misalkan kalian gak suka, ya kalian tahu diri, karena kalian dibiayai itu oleh masyarakat Sunda. DPRD Jawa Barat itu pajak kita, pajak orang Sunda, dipakai buat kalian mewah-mewahan. Jadi tahu diri. Kalau ada inisiasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan cara apapun, saya rasa bagus. Orang Sunda berhak untuk melestarikan budayanya, sama seperti suku-suku lain. Ini DPRD ya tolil sih kalau kata saya. Langsung diulti sama orang Sunda ya. Ngata-ngatain gak ada yang raja-rajaan ya, intinya itu kayak ya dia itu melihat kirap dan segala macam soal Sunda itu kayak anti gitu ya, langsung diulti nih. Iya, kalian tuh jadi DPRD karena orang-orang Sunda ya. Jadi Jawa Barat tuh orangnya memang orang-orang Sunda, sukunya suku Sunda ya. Jadi
ini sangat bertentangan ya kalau DPRD bilang seperti itu ya. Langsung diulti nih sama orang Sunda ya. Sangat tidak menghargai Sunda ya. Acara napak tilas di Sumedang, Bapak Aing ya adalah ya komen ngata-ngatain Bapak Aing musyrik, syirik dan lain-lain dah ya. Gua mah bodoh amat. Lu mau ngatain Bapak Aing musyrik, syirik, gubernur konten, gubernur raja-rajaan, gubernur apa itu? Lambetura, gubernur pencitraan, Mulyono Jilid 2, mau Mulyono Jilid 2, mau Mulyono Jilid 3, Jilid 4, Jilid 5, nyampe Jilid 10, bodoh amat. Yang jelas gua mah KDM is the best. KDM garis keras. Bapak Aing selalu di hati. Bodoh amat. Lu mau ngomong apa-apa baik ya, kagak bakalan bisa merubah. Gua nih ya, salah satunya gua begitu kan ya, yang pecinta Pak Deddy Mulyadi, kagak bakalan bisa ngerubah. Mau dihasut sejauh apapun dengan pemberitaan hoax-hoax, dengan julukan-julukan apapun itu, dengan penggiringan-penggiringan apapun itu yang buruk-buruk tentang KDM, bodoh amat. Gua mah tetap one heart untuk Bapak Aing Pak Deddy Mulyadi, ya kan? Itu gua mah. Ada yang sama kagak sama gua? Kalau sama kita berarti satu jalur. Sama kok sama, walaupun baik. Walaupun masih orang Jawa Timur. Oke, ya. ini bukan sekedar kirap biasa, ini sejarah Sunda yang hidup lagi di depan mata kita. Nanti itu ada kirap Mahkota Binokasi yang kembali digelar, hasil kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Keraton Sumedang. Dan tentu saja sosok yang lagi sering jadi sorotan, Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, ikut andil dalam menjaga tradisi ini tetap hidup. Tahun ini kirapnya nggak cuma di satu tempat, rutenya itu keliling banyak daerah nih, mulai dari Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, Depok, Karawang, dan Cirebon. Dan nanti puncaknya itu di Bandung. Yang dibawa dalam kirap ini tuh bukan mahkota biasa, yaitu mahkota Binokasi Sang Hyang Pake, mahkota peninggalan kerajaan Sunda dari masa kerajaan Pajajaran hingga ke kerajaan Sumedang Larang. Ini paling menarik nih, ini tuh mahkotanya terbuat dari emas, beratnya itu sekitar 8 kg dan punya 3 susunan ornamen yang melambangkan filosofi Sunda, yaitu Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh, yang artinya saling belajar, saling menyayangi, dan saling membimbing. Kirap ini bukan cuma soal arak-arakan. Kalau Jawa Barat itu punya sejarah besar yang jangan sampai kita lupakan. Jujur sih, ini bagus dan bikin merinding. Budaya dihargai semegah ini. Salut nih untuk semua yang terus menjaga jati diri Sunda untuk tetap hidup. Jadi kalau menurut kalian, kirap seperti ini penting nggak sih? Tulis komentar di bawah ini ya. Oke. Iya itu ya. Mahkotanya terbuat dari emas guys ya. Dan Mas Dewo perlu ralat ya, mohon maaf ya. Terakhir ternyata puncaknya di Bandung ya. Tadi Mas Dewo ngomong kalau nggak salah di Bogor ya. Nah ternyata setelah Bogor masih ada terus sampai Cirebon. Terakhir di Bandung ya. Wah, luar biasa ini se-Jawa Barat pokoknya penuh dengan kirap bulan ini ya. Rame banget pastinya ya, konten kreator dan juga andai kan deket ya, Mas Dewo di Banyuwangi ya, Jawa Timur paling ujung guys ya. Ya kalau perjalanan sejam 2 jam 3 jam mungkin Mas Dewo berangkat ya. Tapi kalau sini ke Jawa Barat ke Bandung, aduh bisa nginep ya sampai sana guys ya. Lanjut ya. Kenapa ibu teh kunaon? Tanggal waler nabraknya. Ya udah kasih 10 juta aja. Alhamdulillah. Kasih 10 juta. Ada yang berikan bantuan 10 juta untuk korban tabrak lari di Sumedang. Ya, ini nonton gitu ya. Ceritanya nonton acara kirap Mahkota Binokasi itu ya. Dan pas KDM lewat tuh tahu ya ibu ini ditanyain dan dikasih bantuan 10 juta ya, luar biasa KDM kayak gini. Ya itu tadi ya Mang Ucup ya, mau main raja-rajaan ya, kayak gini ya nggak apa-apa lah ya, rajanya kayak KDM kayak gini ya, ada orang susah kasih 10 juta ya. Kalau Mang Ucup aduh paling cuman dikasih ceramah aja. Oke, kita geser ya ke soal Vina Cirebon Jilid 2 tadi ya. Nah, itu tadi sore KDM udah mengundang keluarga korban ya. Keluarga korban ya, benar ya. Jadi ini kan pro kontra ya, keluarga korban masih meyakini terdakwa ini yang bersalah ya. Sebelumnya juga udah sempat salah tangkap tuh si Evan namanya kalau nggak salah. Yang terakhir ini namanya Ririn. Ririn ini laki-laki ya, cuma namanya Ririn. Ririn ini yang kemarin tuh
rame di medsos itu teriak-teriak kalau kakinya dipatahkan oleh petugas ya, oleh aparat, oleh polisi ya, maksudnya ya penyidik gitu ya. Jadi dipaksa untuk mengaku kayak gitu ya. Jadi bingung nih Mas Diu ya. Kalian gimana nih? Tim yang mana nih? Percaya yang mana ya? Yuk kita lihat dari sisi KDM tadi, undang keluarga korban dulu ya. Terima kasih. Ya, Ibu silakan, Bu. Kalau dulu pernah kita ngobrol yang kasus pembunuhan satu keluarga, pernah kita ketemu sama Evan. laki-laki. Iya, sini ibunya duduk. Dulu kan ada pernah tuh saya pernah ketemu kok, pernah ngobrol di Lembur Pakuan. Keluarga ini kan? Bukan. Beda lagi. Pegawainya. Oh iya, pegawainya yang diwawancara itu. Iya, Eva. Dijadikan kambing hitam oleh pembunuh keluarga Sahroni. Iya. Berarti kan pelaku pembunuhannya pinter. Iya. Gitu loh. Iya. Artinya dulu hampir menumbalkan namanya Evan, tapi untung keburu terungkap. Kan gitu. Bahkan asumsi orang pada waktu itu sudah beranggapan pelaku pembunuhannya Evan. Ini kan pelakunya kakinya pingkang. Iya. Ngakunya dipatahkan oleh penyidik, kan gitu loh. Ya nggak mungkin penyidik harus nembak, lupa. Ya dia kan mau lari. Oh iya, ya ngakunya kan ini, ngakunya dipatahkan oleh penyidik, gitu loh ngakunya. Kemudian dia bukan pembunuhnya, tapi pembunuhnya itu adalah yang sebenarnya itu adalah kan disebutin tuh. Kan yang ditangkap ini Ririn sama Prio. Jadi menurut terdakwa bahwa pelaku pembunuhannya itu adalah Yani, Hardi, Yoga sama Joko, kan itu menurut mereka. Nah sehingga kalau memang yang 4 orang ini pelaku pembunuhannya adalah mereka, berarti kan Ririn ini tahu dong pelaku pembunuhannya. Kalau Lilin ini tahu pelaku pembunuhannya, Yoga, Joko segala macam itu kan tinggal lihat data KTP-nya, alamatnya di mana, kan pasti tahu dong, keluarganya ada. Kan gampang nangkepnya. Tetapi seluruh pengakuan itu disampaikan di luar sidang. Ya kan? Saya itu tidak punya kepentingan apapun kecuali agar pelaku pembunuhan itu ditangkap. Apabila sudah ditangkap dan agar diadili sesuai dengan perbuatannya, menghilangkan nyawa satu keluarga, perbuatan biadab, sangat biadab. Nah, tetapi ya kan, pertama dulu akan mengorbankan Evan. Dia udah merekayasa itu, Pak. Dan artinya bahwa pelaku pembunuhan ini pintar. Sangat, Pak. Pinter nih. Ini pinter. Saya nggak dulu menuduh pelaku pembunuhan ini siapa sebelum pengadilan memutuskan. Saya hanya mengatakan pinter pelaku pembunuhan ini. Kenapa? Dia berhasil merekayasa bahwa pelakunya adalah dulu Evan. Dan hampir Evan menjadi korban. Ya kan? Itu loh ya. Oke. Jadi awalnya Evan, sekarang bergeser ke Ririn. Pertanyaannya apakah benar-benar Ririn pelakunya? Ini juga menjadi tanda tanya netizen ya setelah Ririn mengaku kakinya dipatahkan petugas. Ini mengingatkan kita pada kasusnya Vina Cirebon ya, yang dulu juga sampai hari ini masih tanda tanya besar ya. Kan awalnya itu orang menghujat mereka ya, para terpidana kasus Vina itu ya. Lalu setelah diungkap lagi KDM juga ngundang saksi-saksi, makin kelihatan kalau mereka ternyata kayaknya bukan pelakunya ya. Akhirnya mengajukan PK ya, dari PK ternyata ditolak ya. Bertanya-tanya lagi kita, jangan-jangan memang mereka pelakunya. Akhirnya bingung lagi kita ya. Hari ini timnya KDM, tim penasehat hukum Jabar Istimewa, masih mengumpulkan bukti-bukti baru demi bisa mengajukan PK kedua gitu ya. Novum itu harus benar-benar bukti baru guys ya. Jadi agak sulit karena yang pertama ditolak itu ya. Jadi ya masih membingungkan sampai hari ini kasus Vina Cirebon nih. KDM pun bingung pastinya ya kayak gitu ya, kenapa bisa ditolak di itu ya, pengajuan itu ya, peninjauan kembali PK maksud saya. Dan yuk kita supaya runut ya, kita dengarkan dulu penjelasan dari pengacara Tony sambil kita lihat momen pada saat si Ririn itu ngaku kakinya dipatahkan oleh petugas ya. Kamu diapain Rin kakinya, Rin? Saya dipatahin, Pak. Ini Pak kakinya, Pak. Saya dipatahin.
Saya dipatahin Pak kakinya Pak. Kenapa dipatahin Rin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui Pak. Aku kenapa Rin? Suruh mengakui membunuh. Siapa yang matain Rin? Yang matain siapa Rin? Kepolisian Pak. Polisian. Rin, kamu pelakunya bukan. Sebentar. Ini buktinya aku untuk ngomong itu wartawan. Iya. Rin, pelakunya bukan. Pelakunya itu Pak Ahmad Yani, Bapak Joko. Pak Ahmad Yani. Ini berhak ngomong. Berhak ngomong Anda ini. Ini berhak ngomong. Ini mau ngomong ke mana? Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Regulasinya kan Baik, ini berhak pelakunya Pak. Saya bukan pelakunya. Ahmad Yani Yoga Joko sama Pak Hardi. Kamu diapain Rin kakinya Rin? Saya dipatahin Pak. Ini Pak kakinya Pak. Stop, patahin ya. Saya bukan pelakunya. Rin, kamu dipatahin. Saya dipatahin Pak kakinya Pak. Kenapa dipatahin Rin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui Pak. Aku kenapa Rin? Suruh mengakui membunuh. Siapa yang matain Rin? Yang matain orang. Siapa yang matain Rin? Pak Ahmad Yani Yoga Hardi Joko. Yang matain siapa Rin? Kepolisian Pak. Apa Pak? Notis Pak. Nah ini wartawan sampai antusias ya karena ada pengakuan dipatahin kakinya tadi ya. TV tengah TV YouTube. Iya silakan. Ya silakan Pak Tony. Ya. Tahan. Barang-barang. Ya ini ada konferensi pers ya. Jadi marahnya Ririn tadi bersama kami juga ya, itu karena sikap jaksa yang tidak mau menghadirkan saksi Prio ya. Padahal di dalam berkas perkara saksi Prio itu ya, Prio Bagustiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan dan Prio juga mengaku ikut menguburkan disuruh oleh Ahmad Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat karena saat terjadi pembunuhan Ririn keluar sama Joko. Lalu siapa pembunuhnya? Pembunuhnya adalah Hadi Yoga, otak pelakunya Ahmad Yani, dan yang menguburkan itu Joko bersama Prio. Nah, kami ini mau menunggu-nunggu keterangan Prio nanti dihadirkan saksi. Ternyata sikap jaksa tadi kan dia ketakutan, tidak mau menghadirkan saksi Prio padahal di berkas perkara Ririn Prio itu sebagai saksi. Jadi ini curang. Artinya begini, janganlah memaksakan orang ya, yang tidak bersalah menjadi agar bersalah. Harusnya ungkap saja kebenaran, tidak usah takut. Saya yakin kalau dihadirkan Prio terbongkar bahwa Ririn tidak terlibat, bahwa Prio juga bukan pelaku pembunuhannya, tetapi hanya menguburkan saja di Usuru Ahmad Yani. Itu yang akhirnya tadi Ririn selalu menyampaikan kepada majelis hakim di akhir-akhir sidang itu bahwa Ahmad Yani kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada saksi Sela, mantan istrinya Ririn. Jadi kasihan, Ririn ini belum terbukti tapi bertubi-tubi dia. Sudah dipukulin sampai patah, kakinya suruh mengakui kan. Makanya di BAP ngaku semua kan. Tapi kalau Prio nanti di sidang, pasti dicabut keterangan itu semuanya, akan menyerangkan yang sebenarnya. Ririn ya dicerai oleh istrinya. Nah, jadi kasihan, belum terbukti bersalah, sudah bertubi-tubi, udah kakinya patah, dicerai sama istrinya. Saksi Sela menerangkan, setelah berita rame 1 September mayat ditemukan, Ririn pernah telepon Sela, ya, menanyakan, itu bener nggak Budi meninggal?
Artinya itu berarti Ririn tidak tahu pembunuhan. Kemudian saat Evan ketangkap, Evan diamankan oleh polisi sampai 8 hari. Ririn juga pernah telepon Sela, mantan istrinya itu, yang dulu istrinya, menanyakan, itu bener nggak sih kan pelakunya Evan? Itu artinya Ririn tidak tahu pembunuhan. Itu poin pentingnya, ya. Pak, terkait keterangan ibu tadi, saya rasa itu kekurangan kesinkronan sama keterangan bapak itu bagaimana? Ibunya korban itu, Ibu Teti. Ibu Teti, oke. Jadi Ibu Teti ini ibunya Ois korban, ya. Pada tanggal 30 Maret 2025, saya telepon ibunya Ois, Ibu Teti, ya, jam 20.57 di Sport Center. Di dalam obrolan sama saya, ibunya Ois, Ibu Teti, yang tadi jadi saksi, Ibu Teti Setiawati, itu saya tanya ibu mengatakan kepada saya waktu teleponan bahwa Ois terakhir komunikasi sama ibu ada tamu yang namanya Yoga jam 11:30 malam, Kamis malam, ya, tanggal 28 Agustus 2025 jam 23.30. Nah, tapi ketika kami tanya lagi, dia tidak mengakui. Tetapi walaupun dia tidak mengakui, kami sudah punya rekaman videonya, ya. Karena tadi kata hakim, kalau memang ada rekaman videonya, ya nanti dijadikan bukti, ya, boleh, bisa dijadikan bukti. Oleh karenanya rekaman, ya, teleponan saya sama Ibu Teti yang di video, jadi yang di video sayanya gitu sama anak buah saya sedang menelpon, bukan direkam dari WA, bukan, ya. Nanti rekaman itu isinya bahwa ada nama Yoga, ya, 30 menit sebelum kejadian pembunuhan. Pembunuhan ini kan antara jam 23.50, ya, 28 Agustus 2025, ya, sampai dini hari, ya, Jumat 29 Agustus 2025 sampai kurang lebih jam 12:30 atau jam 00.30 itu pembunuhan terjadi. Nah, oleh karenanya nanti saya akan sampaikan kepada hakim bukti bahwa ibunya Ois ini, Ibu Teti ini pernah menyampaikan kepada saya ada nama Yoga 30 menit sebelum kejadian bertamu di rumah Budi. Menarik banget ini. Jadi ada nama Yoga ternyata, ya. Kok ibunya, apakah tadi ibunya cerita KDM ya soal nama Yoga itu, ya, 30 menit menjelang kejadian, ya. Lanjut, ya. Ada saksi Sela, mantan istrinya Ririn. Jadi kasihan, Ririn ini belum terbukti tapi bertubi-tubi dia sudah dipukulin sampai ini sama patah, tadi, ya. kakinya suruh mengakui, ya. Makanya di BAP ngaku semua. Ya. Ririn dengan Budi, terdakwa dengan Budi, ya, saat itu apakah satu pekerjaan? Cerita Ririn itu, kalau Ririn sama Budi dulu pernah bekerja di bank BJB sebelum nikah sama saya. Iya. Oh, kerja di BJB. Jadi, pernah, ya. Sama-sama bekerja di bank BJB, Bank Jabar Banten. Sebagai apa saksi cerita enggak suami saudara saat itu? Tidak tahu. Lalu kemudian hubungan Ririn dengan Aman Yani, ya, itu apanya Ririn, Aman Yani? Itu omnya Ririn. Dari ceritanya Ririn waktu kita nikah, ini om aku, ini bibi aku, ini orang tua aku, awal nikah. Iya, jadi omnya Ririn namanya itu Amannya. Iya. Saksi pernah bertemu dengan Amannya pas nikah. Iya. Jadi ketemu saat nikah. Iya. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2025, Ririn menyampaikan ke saya bahwa pernah ada telepon dari Aman Yani jam 7 Ahmad Yani, ya. Ya, hari Minggu. Nah, kemudian menawarkan pekerjaan dan meminta ketemu di kuliner Cimanuk. Pertanyaan saya, Ririn cerita tidak bahwa waktu itu Ririn keluar mau ketemu omnya Aman Yani di Kulcin? Cerita tidak? Tidak cerita apa-apa, Pak. Baik. Kemudian pada bulan Mei 2025, Ririn juga pernah ditelepon oleh Aman Yani untuk mengantar Aman Yani nagih uang
ke Budi? Tahu. Kalau tahu lagi kenapa? Tidak tahu juga. Ya. Oke. Kemudian tanggal 28 Agustus 2025 jam jam 7 sore, Ririn terdakwa ini mau ke ibu, pasti nih. Ya. Pertanyaan saya, tahu tidak itu mau ke ibunya sore jam 7? Saya jam 8 kurang telepon dari itu. Dia bilangnya lagi di Pak Budi, udah itu aja. Jam 8 kurang. Pada hari itu juga, ya, hari Kamis malam, ya, tanggal 28 Agustus, Ririn ke rumah Budi karena diminta oleh Budi karena ada amannya nih jam 10 atau jam 11. Kemudian Ririn berangkat nih jam setengah 11-an lah hari Kamis malam. Izin tidak ke saudara atau kasih tahu tidak ke saudara? Tidak tahu, Pak. Oke. Ya, bentar ini agak bingung Mas Dewi kalau langsung ke sini ya. Mungkin coba kita lompat-lompat ya, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Ternyata benar Pak. Tapi Pak Ahmad Yani sudah bayar sebagian dari hasil pesangon BJB ya melalui kartu ATM itu. Nah, sisa 300 juta nih saya. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Coba kita ulangi sebentar saja. Sebelum menikah sama saya. Utangnya, ya, tapi bayarnya mah setelah nikah. Iya. Ya. Saudara Ririn ini menyampaikan kepada saya memang benar Ahmad Yani itu punya utang ke dia saat masih marketing di BJB karena insentifnya itu besar, per bulan itu bisa 20 sampai 30 juta. Dipinjam semua uangnya oleh Ahmad Yani total 490 juta. Lalu saya tanya sama Ririn, mana buktinya Ahmad Yani punya utang? Ada Pak di pengacara. Nah, lalu saya ambil, saya tanya ternyata benar Pak. Tapi Pak Ahmad Yani sudah bayar sebagian dari hasil pesangon BJB ya melalui kartu ATM itu. Nah, sisa 300 juta nih saya minta soal utang piutang ini ya. Nah, saya minta kwitansinya ini ada. Ya, memang Ahmad Yani masih punya utang ke Ririn 300 juta. Tahukah kwitansi ini? Oh, tidak tahu. Ya. Sebatas itu aja Pak, sampai itu aja. Iya. Tetapi Ahmad Yani pernah membayar dengan dimasukkan uangnya di kartu ATM, terus Ririn mengatakan ini uang dari Ahmad Yani bayar utang, itu benar ya? Iya. Benar. Sebatas itu aja Pak. Iya. Kalau nominalnya waktu itu saksi tahu bayar utang itu? Nominal yang mana ya? Nominal untuk bayar utang itu Ahmad Yani-nya? Iya. Setahu saksi? Iya. Kata dia 190 lebih. Iya, 190 juta. Nah, kemudian buat bayar di pengacaranya berapa waktu itu? Suruh transfer mau diambil Iya, pengacara? dia sih bayar transfer. Dia ketemu sama Mbak pengacara itu. Dia cerita 75 juta. Oke. Kalau nggak salah. Baik. Nah, saudara Ririn juga mengatakan kepada saya itu kenapa dia ke rumah Budi karena diminta oleh Budi untuk menemani Budi karena ada Ahmad Yani lagi utang dan sekalian ingin tahu ingin nagih utang ke Ahmad Yani ya. Nah, jadi saksi ini sama sekali. Kemudian 3 September 2025 tadi saudara saksi yang mengatakan kurang lebih 5 menit telepon, ya, telepon, telepon. Yang telepon siapa? Yang telepon siapa? Ririn apa saksi? Saya kan ada banyak polisi Pak, jadi saya telepon Ririn. Polisi ada, nah mana Ririn? Ya udah Pak telepon dulu Pak. Gitu. Selain tanggal itu, setelah mayat ditemukan tanggal 1. Kemudian Ririn masih suka telepon. Pertanyaan saya, ada tidak dalam sambungan telepon setelah mayat ditemukan, ada tidak pertanyaan Ririn kepada saksi Budi meninggal? Ririn cuma nanyain ini, ya katanya ini lagi viral nih,
ada berita pembunuhan di Boman katanya. Terus katanya Evan ditangkap begitu. Nah, yang benar nggak tahu, saya tahu dari kamu cuman sekolah-sekolahnya TikTok atau Facebook atau apa katanya gitu, lagi rame. Sebenarnya si Evan ditangkap nggak tahu kata saya tuh. Ya udah nggak tahu. Saya tahu dari kamu ya, kata saya begitu. Oh, jadi ada ya pertanyaan bener enggak? Iya bener nggak kata dia tuh, bener nggak? Nggak tahu, saya tahu dari kamu berita ini. Coba aja kamu scroll TikTok kata dia tuh, kalau saya tuh. Scroll TikTok atau sosmed atau apalah gitu, lagi rame viral katanya. Ya, yang saudara pahami pada saat Ririn telepon saudari ya menanyakan ditemukan jenazah kemudian Evan ditangkap, yang saudari pahami apakah kan saudari yang mengalami ya rasakan, dan itu kan suami saudari saat itu ya, saudari memahami bahwa itu Ririn seperti tidak tahu pembunuhan atau bagaimana? Iya. Seperti tidak tahu pembunuhan. Dia sambil kaget gitu Pak. Iya. Saya nggak tahu. Iya. Nanya terus. Iya. Penasaran. Karena Evan kan saudara saya gitu, jadi mendengar gitu. Evan tuh saudaranya si mantan istrinya Ririn ya. Jadi seperti yang sudah dipahami, tidak tahu ya terjadi pembunuhan ini ya. Oke, sementara cukup. Waktu tanggal tadi yang disebutkan itu di Rabu ya, tanggal 3 September itu ya, waktu ada banyak polisi, itu datang ke rumah, terus yang telepon saya, nomor Ririn. Itu di depan semua polisi. Iya Pak. Dijawab sama Ririnnya. Jawab. Terus dijawab. Apa ditanya? Ya ini ada yang nanyain kamu. Ini punya polisi di sini. Agak sama teman-temannya. Mau apa sih katanya ini? Ngomong aja langsung. Dia bisa keluar dulu nggak? Bentar. Tapi nggak ada perasaan apa ya waktu itu. Nggak ada curiga apa-apa. Ngomong juga biasa aja. Biasa aja ya. Sikapnya Ririn biasa aja. Biasa aja, polisi biasa aja gitu. Cuma emang banyak aja kalau kaget saya. Cukup ya. Ada saksi Sela, mantan istrinya Ririn, jadi kasihan. Iya, ini tadi ya. Intinya ini ada kaitan dengan utang piutang, lalu tadi ya ini masih panjang ini ya kayaknya ya. Kita perlu ikuti terus ya kasus ini ya. Kita belum bisa menyimpulkan, masih sendiri belum bisa menyimpulkan ini ya. Tapi yang jelas kalau soal kaki katanya dipatahkan, terus tadi katanya ibu korban mau lari, mau kabur, terus ditembak polisi apa gimana gitu. Ya gimana ya, terlalu banyak cerita seperti itulah ya. Walaupun memang misal nih kasus curanmor gitu ya, terus katanya mau melarikan diri, terpaksa dilumpuhkan petugas. Yang tahu-tahu aja lah ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.